pagi siswa sekalian. Pagi. Oke, baiklah. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Widari. Hadir, Bu. Megawati. Hadir, Bun. Mela. Hadir, Bu. Fari. Dea. Hadir, Bu. Putra. Hadir, Bu. Baik, hadir semua ya. Ya, Bun. Apa kabar siswa sekalian? Baik, Bu. Ya, alhamdulillah ya. Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, siswa sekalian, ketika kita akan menilai kualitas buku, biasanya itu disebut apa? Ada yang tahu? Resensi buku, Bun. Yang lain? Ya, bagus ya jawabannya. Ya benar ya, jawabannya yaitu meresensi buku. Baik, selanjutnya kompetensi dasar dari pelajaran kita hari ini yaitu menganalisis isi dari minimal satu buku fiksi dan fiksi yang sudah dibaca. Lanjut nih. Lanjut. Adapun materi kita hari ini yang pertama yaitu pengertian resensi buku, yang kedua ciri-ciri resensi buku, yang ketiga jenis-jenis resensi buku, yang keempat unsur-unsur resensi buku, yang kelima fungsi resensi buku, dan yang keenam yaitu contoh dari resensi buku. Baik, yang pertama yaitu pengertian dari resensi buku. Resensi dapat diartikan sebagai kegiatan menilai, membahas, mengkritik, atau mengungkapkan kembali isi suatu karya sastra dengan cara menjelaskan data-data sinopsis dari suatu buku. Resensi buku ialah memberikan tinjauan kritis atau penilaian terhadap kualitas suatu buku. Yang selanjutnya yaitu ciri-ciri resensi buku. 1. Judul resensi. Judul resensi di sini tidak diambil dari judul buku yang akan diresensi, tetapi hasil pemikiran dari resensator yang dapat dicerminkan dari kumpulan buku tersebut. Yang kedua, identitas. Identitas di sini meliputi judul buku, pengarang, penerbit, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu sinopsis buku atau ulasan buku. Sinopsis yang akan diresensi haruslah ditulis secara ringkas dan jelas agar pembaca bisa memahami dari isi resensi buku tersebut. Yang keempat, kelebihan buku. Kelebihan ditampilkan akan menjadi daya tarik pembaca yang meresensi suatu buku. Yang selanjutnya yaitu kelemahan buku. Kelemahan buku di sini haruslah dinilai secara objektif. Baik, selanjutnya yaitu jenis-jenis dari resensi buku. Yang pertama, jenis informatif. Jenis informatif di sini yaitu resensi buku yang berisi informasi tentang suatu buku atau keseluruhan dari buku tersebut. Yang kedua yaitu jenis deskriptif. Jenis deskriptif di sini yaitu membahas secara detail isi dan bagian buku yang akan dibahas. Yang ketiga, jenis evaluatif, yaitu resensi yang sangat detail dengan menggunakan metodologi tertentu. Selanjutnya yaitu unsur-unsur dari resensi buku. Yang pertama, informasi tentang karya sastra yang akan diulas, yaitu meliputi judul buku, penulis, pengarang, penerbit, dan lain sebagainya. Yang kedua, pembuka. Pembuka yang menarik bisa menampilkan, memaparkan informasi seperti tujuan karya dari buku tersebut. Yang ketiga yaitu deskripsi konten yang meliputi plot, sudut pandang, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu yang keempat, evaluasi. Evaluasi di sini bukan hanya sekedar kata menarik ya atau mengecewakan, tetapi untuk menjelaskan karya tersebut. Yang kelima yaitu perbandingan. Kamu bisa menanyakan bagaimana materi dibandingkan dalam bentuk dan konten dengan item sejenis
lainnya. Yang keenam yaitu rekomendasi. Rekomendasi di sini yaitu kamu bisa memberi pernyataan apakah buku tersebut terrekomendasi atau tidak. Yang ketujuh yaitu bahasa resensi. Bahasa di sini yaitu kamu bisa menggunakan bahasa dengan kalimat-kalimat yang aktif. Selanjutnya yaitu fungsi dari resensi buku. Yang pertama, fungsi bagi penulis, yaitu untuk sebagai wadah untuk mengembangkan kreativitas tersebut. Yang kedua, fungsi sebagai pengarang, yaitu untuk menjadi umpan balik agar kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi. Yang ketiga yaitu fungsi bagi penerbit buku, yaitu sebagai sarana informasi untuk buku yang akan diterbitkannya nanti. Yang keempat, fungsi bagi pembaca buku, yaitu untuk kamu bisa mempertimbangkan kualitas buku tersebut. Yang terakhir yaitu contoh dari resensi buku. Satu, contoh resensi buku fiksi, yaitu buku Rapi Jali. Yang kedua, contoh resensi buku non-fiksi, yaitu buku yang berjudul sebuah buku yang bersikap bodo amat. Baiklah, siswa sekalian, apakah ada yang bisa menyimpulkan materi kita yang tadi? Baik ya, Ibu akan menyimpulkan kembali isi dari materi kita yang tadi. Yang pertama, pengertian dari resensi buku. Resensi buku ialah kegiatan meninjau buku atau memberi kritikan terhadap penilaian suatu kualitas buku. Yang kedua, ada ciri-ciri resensi buku, yaitu judul resensi, identitas, sinopsis, kelemahan dan kelebihan buku. Yang ketiga, ada jenis-jenis resensi buku, yaitu resensi informatif, deskriptif, dan evaluatif. Yang keempat, ada unsur-unsur dari resensi buku yang meliputi informasi yang akan diulas, pembuka, deskripsi konten, perbandingan, evaluasi, rekomendasi, dan bahasa resensi. Yang selanjutnya yaitu ada fungsi dari resensi buku. Yang pertama yaitu fungsi bagi pembaca, bagi penerbit, bagi pengarang. Selanjutnya yaitu contoh dari resensi buku. Yang pertama contoh dari buku fiksi yaitu buku Rapi Jali, dan dari contoh non-fiksi yaitu sebuah buku yang bersikap bodo amat. Baiklah siswa sekalian, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik ya, kalau tidak ada, Ibu akan beri tugas untuk minggu depan. Silakan buka buku halaman 30 dan kerjakan tugasnya di kumpul minggu depan. Baiklah, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu akan menutup pelajaran kita pada hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.